Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tobrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek, ringkas. Tapi Masya Allah, maknanya dalam dan luas, ya. Salah satu di antaranya, ketika kita marah-marah, maka pintu setan terbuka dan setan dengan gampang dan mudah masuk ke tubuh manusia. Akhirnya kesurupan, ya, atau sakit-sakitan. Minimal sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Itu minimal. Jadi marah peluang besar ya bagi setan bisa masuk. Apalagi marah meledak-ledak, marah yang gak karuan. Nah, bagaimana solusinya dalam Islam ketika kita mengontrol agar tidak marah? Yang pertama, lihat posisi Anda. Kalau Anda posisinya berdiri, sedang marah berdiri, maka Anda duduk. Insya Allah tensi akan menurun, ya, tidak akan terjadi marah. Tapi masih juga marah misalnya, duduk pun masih juga marah, silakan berbaring atau tidur atau masuk kamar, tidur golek, ya, golek-golek. Insya Allah tensi juga akan menurun. Namun masih marah, silakan ngambil wudhu, silakan baca Al-Quran, ya, insya Allah hati Anda akan lembut, tidak jadi marah. Atau sholat sunat mutlak misalnya 2 rakaat, insya Allah tidak akan jadi marah. Itu solusinya. Karena ketika Anda marah, posisi Anda duduk nih, sedang marah, terus Anda berdiri, itu akan terjadi meledak, ya, akan terjadi emosi yang sangat tinggi. Karena sifat setan itu seperti kobaran api ke atas, karena setan diciptakan dari api, ya. Nah, ketika Anda berbaring masih marah terus Anda duduk, nah itu pun juga akan membesar, apalagi sampai berdiri, ya. Jadi sunnahnya ketika Anda berdiri masih marah, Anda marah-marah, berdiri, duduk. Duduk juga masih marah-marah, berbaring. Berbaring juga masih marah-marah. Tidak ada salahnya Anda ngambil wudhu, baca Al-Quran atau sholat sunat mutlak. Insya Allah tidak akan jadi marah. Nah, ini pintu setan ya, marah. Pintu setan yang kedua adalah sedih yang mendalam atau larut dalam kesedihan. Ketika Anda mendapatkan ujian keburukan, ya, cobaan, musibah, ya, Anda jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kembalikan semua itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rukun iman yang ke-6. Kita percaya adanya takdir baik dan takdir buruk, semua datang dari Allah. Ya, prasangka baik kepada Allah. Kemudian qanaah, menerima takdir buruk tadi, terima dengan sabar, dengan lapang dada. Karena Allah sedang menguji Anda. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosa Anda, dosa-dosa yang lalu, ya, dan Allah akan mengangkat derajat Anda. Ya, atau dengan sebab itu Anda bersabar bisa menyebabkan Anda masuk surga. Makanya berprasangka baik kepada Allah ketika mendapat musibah. Jangan larut dalam kesedihan. Karena ketika larut dalam kesedihan, maka pintu setan terbuka dan akhirnya setan masuk, akhirnya bisa kesurupan. Tidak jarang kita jumpai orang yang awalnya ya sedih, larut, menung, akhirnya kesurupan. Karena dia terlalu larut dalam kesedihan, dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, euforia, bahagia, gembira. Makanya ketika Anda mendapat kebahagiaan, jangan terlalu euforia. Ingat sama yang susah-susah. Ingat sama yang di bawah Anda. Ingat masa lalu Anda yang ketika dalam keadaan susah. Jadi jangan terlalu larut dalam kebahagiaan. Sehingga euforia. Dan ini peluang pintu setan terbuka. Akhirnya setan bisa masuk. Dan tidak jarang kita dengar orang yang awalnya ketawa-ketawa, terbahak-bahak, akhirnya kesurupan, ya. Nah, inilah pintu setan ya. Pertama marah-marah, kedua sedih mendalam,
Yang ketiga, terlalu euforia. Jaga 3 pintu ini. Ya. Insya Allah kalau Anda jaga, Anda tutup, insya Allah setan tidak akan berhasil masuk ke tubuh Anda. Demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.